Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk kepada hari Minggu yang terakhir di dalam bulan Oktober tahun 2021 ini. Topik yang saya mau bagikan pada pagi ini adalah berbicara tentang gereja yang dapat bertahan 2000 tahun. Saudara, di dalam salah satu gereja yang disurati oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes dari Pulau Patmos, itu adalah jemaat dari kota Philadelphia. Nah, kita akan membaca Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Philadelphia adalah sebuah kota kuno yang didirikan pada tahun 189 sebelum Masehi oleh seorang raja yang namanya Eumenes II dari kerajaan Pergamus yang memerintah dari tahun 197 sampai 160 sebelum Masehi. Untuk menghargai adiknya yang bernama Atakus II, yang di pandangan Raja Eumenes itu adalah seorang adik yang setia kepada sang kakak. Lalu adiknya diberi gelar Philadelphos. Lalu memberikan kota yang kemudian dikenal sebagai Philadelphia ini, yang artinya kota kasih sayang persaudaraan kepada adiknya si Atakus II tadi. Kota ini pernah dimusnahkan oleh gempa dahsyat pada tahun 17 pada zaman Kaisar Tiberius, yaitu pendahulu dari Kaisar Nero yang terkenal dengan persekusi atau penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada zaman Rasul Paulus maupun Rasul Petrus pada waktu tahun 50-an 4. Setelah Philadelphia dibangun kembali, kota ini diberi nama Neo Caesarea. Kemudian Kaisar Vespasianus memberi nama Flavia. Setelah wilayah ini jatuh ke tangan Turki Ottoman pada abad ke-16, kota itu berganti nama menjadi Alasehir sampai sekarang. Apapun namanya, hanya di kota ini dari 7 jemaat di Asia Kecil yang masih ada gerejanya. Sementara 5 kota lainnya seperti Efesus, Pergamus, Tiatira, dan lain-lainnya itu sudah tidak ada di dalam peta dunia dan mereka sudah kosong menjadi reruntuhan. Dan menurut kabar ada sebuah seminari milik gereja ortodoks di kota yang dahulu kita sebut Philadelphia tersebut. Jadi setelah gelombang penaklukan Sultan Mehmed II dari Turki, persekutuan-persekutuan Kristen di wilayah bekas kerajaan Bizantium, kerajaan Kristen terbesar pada waktu itu, cepat dan lambat itu musnah kecuali di kota Philadelphia ini. Tentu kita bertanya mengapa bisa bertahan begitu lama dan apa yang spesial yang ditanam di sana sehingga jemaat di sana bisa bertahan sampai sekarang. Ya, seperti jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia juga bukan jemaat yang kuat secara ekonomi dan politik. Perhatikan ayat ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Perhatikan kata kekuatanmu tidak seberapa, itu menunjukkan bahwa ini jemaat yang lemah dalam hal ekonomi maupun politik. Tuhan berkata kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan menyadari benar kemampuan dan kondisi jemaat Philadelphia. Tetapi jemaat Philadelphia tidak menanam iman mereka di atas kekuatan materi ataupun kekuatan politik. Tidak ada koneksi, tidak ada nepotisme apapun di kerajaan Romawi pada waktu itu. Sebaliknya, jemaat Philadelphia ini memiliki 3 ciri yang menonjol. Pertama, dikatakan, engkau menuruti firman-Ku. Yang kedua, engkau tidak menyangkal namaku. Dan yang ketiga, tekun menantikan aku. Menurut saya 3 pondasi ini yang ditanam oleh para pendiri gereja Philadelphia kepada generasi-generasi penerus, itulah yang membuat gereja ini bisa bertahan selama 2000 tahun ya, atau 20 abad dari kemusnahan iman yang terjadi di seluruh wilayah bekas Bizantium ya. Baik, kita akan mempelajari pernyataan Tuhan yang berkata, engkau menuruti firman-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini menurut statistik ada 2 miliar orang yang mengaku sebagai orang Kristen dengan berbagai alirannya. Tetapi sebetulnya banyak orang Kristen menggenapi Matius pasal yang ke-22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena untuk disebut pengikut Kristus atau Kristianos yang sejati, mereka harus memiliki kualifikasi atau mutu cara hidup seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu diucapkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengaku percaya kepada Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus. Saya katakan firman ini luar biasa karena penuntutan kepada setiap pengikut Kristus itu wajib memiliki hidup, memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus. Dan itu tidak mudah, dan itu saya katakan luar biasa sukar untuk memiliki cara hidup Tuhan Yesus. Dan murid-murid 12 orang ya pada 3,5 tahun yang pertama tidak mengerti apa yang diingini oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka berpikir bahwa ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan materi dan keuntungan martabat, karena mereka berpikir Yesus akan menjadi seorang raja atau seorang kaisar seperti Raja Herodes atau raja-raja di Romawi pada waktu itu. Jadi mereka ingin menarik keuntungan jasmani dan materi. Ya, tetapi bukan itu yang diingini oleh Tuhan Yesus, dan kita mesti belajar sungguh-sungguh apa yang diingini oleh Tuhan Yesus dengan cara hidupnya yang aneh pada waktu itu. Dan untuk memenuhi kualifikasi Kristus itu, orang harus mentaati firman Tuhan. Tidak ada jalan yang lainnya, tidak ada cara yang lainnya. Tidak ada jalan kecuali mentaati firman Tuhan. Tetapi firman selalu bertentangan dengan kedagingan manusiawi kita. Karena yang dari Allah adalah kudus dan tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Maka tidak ada jalan lain kecuali orang Kristen yang mau berkenan kepada Allah harus mau mengalami perubahan atau transformasi. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kata yang sungguh menggetarkan saya dan menakutkan saya, karena di dalam target terakhir Tuhan, dikatakan di sini adalah menjadi yang sempurna. Ya, yang sempurna. Jadi saudara, Tuhan itu tidak main-main menetapkan kualifikasinya kepada umatnya. Saudara dan saya harus menjadi umat yang sempurna di hadapan Bapa. Ya, itu sebabnya tidak ada jalan lain kecuali kita harus mau mengalami perubahan, pembaruan akal budi kita atau mindset kita. Itu awalan yang pertama untuk kita mengalami kesempurnaan. Berubah mindset kita, cara pandang kita terhadap dunia ini dan terhadap Allah. Perubahan atau transformasi berasal dari kata metamorphote atau metamorfosis di dalam dunia biologi. Itu merupakan perubahan bentuk yang drastis seperti dari kecebong menjadi katak atau ulat yang menjadi kupu-kupu. Jadi bentuk awalnya itu tidak dikenali sama sekali setelah dia mengalami perubahan. Pesan Alkitab di sini, Anda tidak akan menjadi anak Allah selama Anda tidak mau berubah drastis. Apanya yang dirubah? Bukan saudara tubuhnya yang berubah seperti ulat menjadi kupu-kupu atau kecebong menjadi katak.
Tetapi yang harus kita berubah adalah karakter kita, kebiasaan kita, mindset atau pola berpikir kita, sifat-sifat kita, itu yang harus berubah. Cara berpikirmu dalam memandang Tuhan itu harus berubah. Misalnya, jika engkau menganggap, saya menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, yang biasa-biasa saja, tidak mau melibatkan dalam perkara apapun dalam pekerjaan Tuhan, itu harus dirubah. Karena Tuhan mempunyai panggilan kepada kita masing-masing untuk mengerjakan amanatnya. Saya katakan, berubah harus drastis. Mulai dari cara berpikir, mulai dari konsepmu. Apakah konsep tentang hal-hal yang kudus dan najis, suci dan kebejatan? Apa itu pelayanan yang dimaui oleh Tuhan? Apa itu kehendak Bapa? Nah, itu harus Anda mengerti benar, Anda harus selaraskan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Selama Anda tidak mau berubah pengertian Anda dan itu keliru, Anda akan memahami Allah menurut standar manusiawi Anda. Anda akan berjalan di jalan yang keliru, jalan yang salah, jalan yang sesat. Walaupun masih tampaknya agamawi, walaupun masih kelihatannya itu masih Kristen, ya. Misalnya pengertian Anda bahwa pelayanan itu adalah hanya tampil di mimbar saja. Kalau hal-hal yang lainnya itu bukan pelayanan, itu adalah satu cara berpikir yang keliru. Atau misalnya contoh yang lainnya, seorang pelayan patut mengharapkan amplop PK, persembahan kasih, setelah dia melakukan pelayanan misalnya berkhotbah, memainkan musik, menjadi pemimpin pujian, itu satu konsep cara berpikir yang keliru. Atau contoh yang lainnya, Anda sebagai seorang laki-laki merasa boleh bertindak semaunya dan memperlakukan istri dan anak-anaknya seenaknya sendiri. Ya, karena Anda merasa seorang pejantan. Atau cara berpikir bahwa menjadi seorang Kristen yang baik itu cukup dengan rajin ke gereja, alias absen kehadiran di tiap minggu. Atau jadi orang yang tidak berbuat kejahatan atau yang tidak bertindak amoral dan tindakan-tindakannya dijaga supaya kelakuannya tetap di jalur yang bermoral. Kalau hanya sebatas itu standarnya, semuanya itu bisa dilakukan oleh orang yang bukan Kristen ataupun orang yang ateis sama sekali. Ya, mereka bisa melakukan standar yang seperti itu kalau hanya standar yang bisa diukur dengan ukuran panca indera kita. Mungkin Anda bersikukuh saat ini merasa diri Anda benar, tetapi suatu saat Anda akan tahu ketika menghadap tahta pengadilan Allah, apakah yang Anda anggap benar itu memang benar-benar benar. Ya, saya katakan, apakah yang Anda pikirkan, apakah yang Anda mengerti itu adalah benar-benar benar. Ya, moga-moga Anda mengerti maksud saya itu ya. Itulah sebabnya saya tidak pernah sembrono dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya mengerti. Saya terus mengevaluasi, menguji apa yang saya mengerti ini, apakah sudah pas, sudah align dengan Tuhan atau belum. Saya terus mengoreksi karakter saya dan semua tindakan saya menurut firman Tuhan. Dan Roh Kudus banyak menyingkapkan ketidaktepatan saya di hadapan Tuhan menurut standarnya Tuhan. Dan itu saya harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya bersyukur karena saya masih hidup saat ini. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk berubah. Sementara ada banyak teman yang mati muda yang tidak sempat berubah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya pernah pada satu malam itu Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menampakkan bagaimana teman-teman saya yang pernah saya layani, tetapi mereka tidak mengakhiri hidupnya dengan baik, dengan benar, menurut standar Tuhan, dan mereka terhilang untuk selamanya. Dan saudara, ketika saya melihat dan menyaksikan seperti itu, saya merasakan satu ketakutan yang luar biasa, apalagi Tuhan bertanya kepada saya, apakah kamu lebih baik daripada mereka? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mendapati saya banyak kekurangan. Itu sebabnya saya berjuang keras, berjuang terus untuk terus menyempurnakan diri saya sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, jemaat Philadelphia bisa survive atau lolos dari lubang maut di tengah gelombang orang yang bukan percaya hingga kini. Ya, saudara, karena apa? Karena mereka memperjuangkan iman mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka menuruti firman dan mereka mewariskannya kepada keturunan berikutnya. Terus yang kedua, Tuhan mengatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Menyangkal artinya tidak mengakui atau mengingkari, ya.
Contoh paling dramatis tentang penyangkalan terjadi pada waktu Petrus kepepet dan ketakutan. Ketika identitasnya sebagai murid Tuhan Yesus itu ketahuan orang-orang Yahudi, maka dia berkata, "Oh, saya bukan muridnya." Itu yang dialami oleh Petrus, dan saya sangat mengerti apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Saya tidak merendahkan Petrus dan kawan-kawannya yang meninggalkan Tuhan pada waktu itu, karena besar kemungkinan saya akan berlaku demikian ketika saya pada posisi mereka, ya, ketika belum menyerahkan sepenuhnya hidup untuk Tuhan. Penyangkalan terjadi karena sifat pengecut kita yang tidak mau menderita dan tidak mau disalahkan, tidak mau mengalami kesusahan. Adam berusaha untuk melempar kesalahan kepada Hawa. Hawa lantas melemparkan kesalahannya kepada ular. Dan itu sifat manusiawi yang belum mengenal kebenaran. Ya. Ada orang-orang tercatat di dalam sejarah Israel yang menyangkali kebenaran demi reputasi mereka. Misalnya Nabi Hananya pada zaman Yeremia. Ia bernubuat palsu supaya menyenangkan telinga banyak orang Israel dan Raja Zedekia pada waktu itu. Dan posisinya tetap aman sebagai nabi istana. Dalam bahasan ini kita harus belajar dari jemaat Asia kecil ini, yaitu jemaat Philadelphia. Seperti jemaat Smyrna juga. Mereka juga mengalami aniaya dalam masa pemerintahan Kaisar Domitian. Ya. Tuhan sendiri yang mendeklarasikan bahwa mereka dapat bertahan dalam aniaya yang mengerikan. Mereka tidak menyangkali iman mereka sekalipun taruhannya adalah nyawa mereka. Sekarang dunia sudah banyak berubah, hak kemanusiaan dihargai, tidak ada kekejaman, ya kecuali di beberapa tempat yang dikuasai oleh orang-orang radikal yang tidak bermoral dan tidak memiliki pikiran yang jernih, ya mereka bisa melakukan kekejaman terhadap orang-orang yang tidak sepercaya mereka, orang-orang yang tidak seagama mereka. Nah, tetapi pada prinsipnya penguasa-penguasa atau orang-orang yang melakukan diktator yang kejam itu akan mudah disingkirkan oleh masyarakat internasional. Tetapi ujian yang kita alami di abad modern ini membutuhkan pengorbanan yang tidak kalah sengitnya dibanding dengan para jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita harus berani mengingkari egoisme kita yang tidak mau keluar dari zona nyaman kita, yang tidak mau peduli pada pekerjaan Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang sejati akan menjadi manusia yang tampak aneh di mata orang-orang dunia. Karena orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan akan benar-benar menaruh Tuhan di atas segalanya. Ia tidak peduli dengan kesenangan dirinya sendiri. Sedangkan orang dunia tidak akan rela melepaskan zona nyamannya sendiri. Rata-rata kita itu menginginkan kita ini memiliki kesenangan sendiri yang tidak mau diganggu-gugat, yang tidak mau diusik. Orang-orang dunia tidak mau melepaskan pride-nya atau kesombongannya, dan mereka tidak mau ditundukkan kepada kehendak Allah. Kecenderungan manusia duniawi adalah semaunya sendiri, melampiaskan apa yang menjadi keinginannya sendiri tanpa memikirkan kehendak Allah. Bertahun-tahun saya banyak mengajar orang dari berbagai suku, dari berbagai karakter, dengan segala kebiasaan-kebiasaan mereka masing-masing. Dan saya bertemu dengan banyak orang-orang yang berkepala batu, yang sulit untuk diajar, sulit untuk berubah. Ya, susah berubah dan merasa diri benar. Mereka susah sekali diarahkan untuk mengutamakan Tuhan. Susah sekali untuk diarahkan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan karena mereka sudah memiliki mindset tersendiri. Seorang teman saya, penginjil, ya bercerita setelah ia selesai melayani suatu tempat, ya melayani khotbah di suatu gereja kecil. Di situ ada seorang jemaat bekas pelayan Tuhan dan berkata kepada teman saya ingin sih menjadi seperti Anda melayani firman Tuhan, tetapi saya tidak sanggup hidup seperti cara Anda hidup. Saudara, banyak orang tidak siap melepaskan kesenangan pribadi, tidak siap melepaskan mimpi-mimpinya, dan kebanyakan ingin bebas dan tidak mau diatur. Artinya melayani Tuhan ya sesempatnya aja atau semutnya saja. Jika tidak lagi selera ya berhaklah cuek bebek gitu ya kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Tuhan. Jenis orang seperti ini suka semaunya sendiri dan tidak bisa setia dalam segi apapun yang berhubungan dengan Tuhan. Kesetiaan mereka itu hanya didasarkan pada masalah fulus, pada materi, pada keuangan, pada kehormatan, pada kesenangan diri sendiri. Nah, itu baru mereka bisa setia. Baru mereka bisa sungguh-sungguh mengerjakan yang
urusannya buat menyenangkan diri. Tapi kalau urusannya untuk menyenangkan Tuhan itu ya nanti dulu ya. Dan saudara, orang-orang jenis ini tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segalanya. Dan mereka tidak percaya bahwa hal-hal yang berhubungan Tuhan itu bermanfaat buat kekekalan. Orang-orang yang seperti ini tidak siap dipercayai oleh Tuhan. Ya, contohnya adalah seperti Raja Saul, raja pertama Israel, atau Yudas Iskariot. Dan akhir hidup mereka itu saudara bisa baca di dalam Alkitab. Mereka mengkhianati kepercayaan Tuhan, ya tapi sayangnya mereka tidak mau bertobat. Dan Anda mestinya tahu nasib akhir mereka. Sering orang Kristen yang merasa diri baik sebetulnya telah bertindak terlampau jauh dan tidak berbeda dengan Saul dan Yudas Iskariot berjalan menurut kemauannya sendiri, menurut pengertiannya sendiri. Mereka telah menyangkali Tuhan tanpa mereka sadari. Mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa itu terjadi? Ya, saudara, satu, ketika kita menempatkan kepentingan pribadi kita, entah bisnis kita, urusan rumah tangga, hobi pribadi kita, pertemanan kita, kalau semuanya itu ditaruh di atas kepentingan Tuhan, contohnya kita tinggalkan jam ibadah yang diminta oleh Tuhan demi nonton atau jalan-jalan bersama dengan keluarga atau dengan teman dekat. Ya. Terus yang kedua, misalnya banyak orang enggan memberi waktu untuk panggilan berdoa syafaat atau devosi pribadi karena keasikan dengan saat-saat santai mereka. Padahal sering Tuhan menghendaki keintiman pribadi dengan kita. Ya, tapi kita seringkali masa bodoh dan kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Terus contoh yang ketiga, kita merasa sudah pintar sendiri dengan pengetahuan kita sendiri, padahal keliru. Dan ketika Tuhan mengirim seseorang untuk mengajari kita, tapi karena gengsi atau malas, yang pasti di otak kita sudah terbentuk pola berpikir tentu, lantas kita menolak dan kita membatasi diri untuk berdekatan dengan orang yang diutus oleh Tuhan tadi, dan kita menolak pengajaran tersebut karena kita masih mau main-main di dunia ini. Yang keempat, seperti di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-42-43, seringkali Tuhan memanggil kita untuk melayani dan memperhatikan orang lain. Tetapi kita seringkali tidak mau melepaskan zona nyaman kita, dan kelakuan itu sama dengan menyangkali nama Tuhan karena tidak menganggap Tuhan sebagai Tuan kita yang memberi perintah. Selayaknya seorang tuan itu kan dipatuhi perintahnya, tapi seringkali kita balelo atau bandel, tidak memperhatikan, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh tuan kita. Kita baca di dalam ayat 41-43. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut saya inilah yang terjadi pada banyak orang Kristen, bahkan yang sudah aktif dalam pelayanan sekalipun. Pelayanan seringkali hanya dipandang sebagai profesi dan jiwa-jiwa tidak terlalu dipentingkan, apalagi kalau itu adalah jiwa-jiwa dari orang-orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekayaan, yang orang-orang pinggiran, begitu orang-orang marginal, biasanya dipandang sebelah mata. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu, mereka berpikir mereka orang baik, mereka orang yang berkenan kepada Allah, tetapi Tuhan itu memandang beda loh. Karena mereka menolak pengutusan Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa orang-orang lain tersebut. Perhatikan firman ini selanjutnya, ayat 45 dan 46. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 42 dan 43 tadi di Matius 25, Tuhan Yesus berbicara tentang beberapa orang yang perlu diperhatikan. Antara lain di situ dikatakan orang yang lapar dan haus. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ada banyak di luar sana, ada di luar
lingkungan kita itu ada orang-orang yang tidak memiliki kebenaran. Dan sebetulnya ada orang-orang yang haus atau orang-orang yang mencari kebenaran itu dan mereka itu belum menemukan. Dan tugas kita adalah menunjukkan kebenaran itu. Tugas kita itu adalah mengajari kebenaran itu kepada mereka. Nah, kalau kita bungkam, kalau kita cuek bebek, tidak peduli kepada mereka, maka sebetulnya kita sama dengan tidak memberi mereka makan dan memberi mereka minum. Dan itu mendatangkan murka Tuhan. Terus yang ketiga, berbicara tentang orang asing yang tidak mempunyai tumpangan. Ya, pada zaman dahulu kan ada banyak orang yang nomaden, orang yang pergi untuk merantau begitu dan tidak memiliki sanak famili, tidak memiliki tanah, dan mereka menjadi orang yang seperti gelandangan kalau masa sekarang ini. Tuhan suruh kita supaya memberi tumpangan kepada mereka. Orang-orang asing yang tidak mempunyai tumpangan itu berbicara tentang orang yang tidak punya sandaran hidup, yakni sandaran hidup buat jiwa mereka. Ada banyak orang yang tidak mengenal juru selamat, ada banyak orang yang tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata bahwa kalau mereka tidak menemukan Dia, maka mereka tidak akan menemukan Bapa Surgawi. Dan orang-orang ini tidak memiliki sandaran hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, yang mengemban amanat agung untuk menunjukkan jalan tersebut. Maka saya nasihatkan kepada saudara, jadilah hidupmu itu menjadi teladan, sehingga orang ketika melihat teladan hidupmu, mereka melihat ada sandaran hidup yang engkau pakai selama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan mereka bisa mengerti jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya. Jadi alangkah terkutuknya jika hidup kita itu tidak memberikan contoh atau memberikan teladan yang baik kepada mereka, sehingga orang tidak bisa melihat sandaran hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Terus kemudian yang keempat, berbicara tentang orang yang telanjang. Tentu ini bukan orang gila yang jalan ke sana kemari tanpa pakaian, tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang hidup di dalam kenajisan, yang hidupnya dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang hidupnya hanya semau gue, yang hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Nah, orang-orang ini dibawa oleh Tuhan kepada kita untuk kita layani. Beberapa waktu yang lalu saya melayani ada seorang anak muda yang terkena HIV. Dan ketika saya bicara-bicara dengan dia, anak ini rupanya memang homoseksual. Dan saya banyak berbicara dengan dia, saya bagikan, saya berikan Alkitab supaya dia mengerti firman Tuhan. Nah, di sini saudaranya dikasih Tuhan Yesus, ketika saudara membawa seseorang itu keluar dari dunia kenajisan, itu sama dengan engkau sudah memberikan pakaian bagi ketelanjangannya. Karena di mata Tuhan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang najis tadi, itu telanjang di hadapannya. Dan yang kelima itu bicara tentang orang yang sakit. Ini bukan orang sakit kena COVID-19 atau malaria atau disentri, tapi ini berbicara tentang jiwa yang sakit. Karena mereka tidak mengenal kasih Bapa. Saudara, ada banyak di sekitar kita orang-orang yang tidak beruntung, tidak mengenal kasih Bapa. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya bisa menjadi protektor atau pelindung mereka. Karena meninggal atau karena orang tua yang tidak bertanggung jawab terus main pergi begitu saja. Kemarin saya berbicara dengan anak buah saya yang baru saja mengunjungi salah satu saudaranya yang meninggal. Dan saudaranya ini masih muda, masih remaja. Jadi ibunya meninggal waktu dia lahir, terus kemudian bapaknya meninggal pada waktu dia umur 3 tahun. Bisa dibayangin, anak umur 3 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Dan dia hanya dirawat oleh neneknya dan pamannya. Ya, sebagai seorang anak yang tidak dirawat oleh orang tua aslinya, pasti dia mengalami kesenjangan kasih sayang. Dia mencari kasih sayang bersama dengan teman-teman di luar keluarganya. Dan otomatis teman-teman yang dia gauli itu bukan teman-teman yang baik, mengajari hal-hal yang tidak baik. Jadi dia tergantung kepada minum-minuman yang tidak baik dan itu merusak hatinya. Akhirnya dia sakit dan meninggal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak di sekitar kita orang-orang yang sakit jiwanya. Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar tentang kasih Allah kepada mereka, sehingga mereka buta dengan siapa Allah itu sesungguhnya. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang terpenjara. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang yang terpenjara, terikat dengan kebiasaan yang buruk, terikat dengan karakter yang buruk, terikat dengan pikiran yang salah, dengan ajaran yang salah. Walaupun tampaknya masih Kristen, tapi itu sebetulnya bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, Paulus mengatakan,
jika ada seseorang mengajari Injil yang lain, sekalipun itu diberitakan oleh malaikat, ya, saudara, Paulus dengan tegas mengatakan terkutuklah dia. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak di dunia saat ini orang-orang yang terpenjara karena mengikuti jalan atau mengikuti ajaran yang keliru. Dan saudara dan saya diutus oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terikat tadi dari tabiat dosa, dari ajaran yang keliru itu, untuk memelekkan mata mereka. Nah, kalau kita menolak, mengulurkan tangan kita kepada mereka, kita sama saja menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya memberi teladan kepada Anda semua bagaimana memiliki kepekaan hati supaya hidup tidak sekedar minta disuapi oleh Tuhan, tidak sekedar minta diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya telah memberikan teladan kepada saudara bagaimana mempersembahkan hidup untuk memberkati orang lain, menolong orang lain mengenal jalan hidup yang benar, Yesus Kristus. Yang ketiga, jemaat Philadelphia ini memiliki ciri yang tekun menantikan Tuhan. Tidak mudah loh menanti waktu Tuhan, karena ini bukan perkara yang sederhana. Menanti itu membutuhkan kekuatan superhuman atau kekuatan yang besar. Karena kecenderungan kita adalah instan, maunya cepat selesai, maunya cepat beres. Maunya kita itu setiap keinginan cepat tercapai, setiap masalah segera selesai dengan pikirannya sendiri, atau apa yang dia pandang baik. Setiap kesulitan segera ada mujizat. Dan oleh sebab itu banyak ajaran yang menjadikan Tuhan itu seperti tuyul, seperti jin. Yang kalau sudah dikasih kemenyan, yang sudah kasih kembang, itu datang untuk menolong. Nah, sedangkan Tuhan itu punya agenda sendiri. Tuhan itu punya martabat. Kita nggak boleh salah memandang beliau. Beliau tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu dan tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada jawaban doa, Tuhan sedang mempunyai agendanya sendiri. Jemaat Philadelphia memang menanti dalam konteks parousia atau tentang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Dan mereka tetap bertahan dalam penantian mereka. Nah, di zaman ini, kita ini dididik juga untuk menantikan waktu Tuhan. Ya, dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Walaupun berapa lama pun harus menanti. Jika kita mau memberi diri kita sepenuhnya buat Tuhan, waktu itu tidak penting. Dan kita bisa berterima kasih jika ada penundaan-penundaan, karena di situ kita sedang digodok. Ya, Anda mesti menyadari bahwa kita punya karakter dosa yang buruk sekali, yang sulit dikerok habis oleh Tuhan. Berapapun lamanya kita menunggu dalam pembentukan Tuhan, relakan hatimu. Jangan ngedumel, jangan berontak. Keputusan adalah milik Sang Tuhan, milik Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya mengerjakan tugas dari Tuhan, saya selalu memandang ayat yang ke-11 dari Wahyu pasal yang ketiga tadi, yang berbicara tentang suatu pesan peringatan. Ya, saya bisa melihat peringatan yang tersirat di dalam ayat 11 tadi. Dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena di dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan tidak menjanjikan semuanya itu mulus, tidak berjalan di jalan tol. Tuhan hanya menjanjikan penyertaan seperti dikatakan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19-20, ya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus, tidak selamanya selalu baik. Anda harus menyadari bahwa dalam pribadi kita, tadi saya katakan ada warisan dosa yang berpotensi menjadi monster, ya, tumbuh menjadi monster, sama seperti tubuh kita. Masing-masing dari kita itu memiliki bibit kanker. Nah, kalau kita menjalani hidup ini secara keliru, maka bibit kanker itu akan bermutasi dan akan berkembang menjadi liar dan akhirnya membunuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya buktikan kepada saudara ya bahwa perjalanan ini tidak selalu mulus. Contohnya, tidak sedikit anak pendeta besar yang jatuh di dalam pergaulan bebas seperti narkoba, mabuk-mabukan, hamil di luar nikah. Ada yang jadi pecandu seks. Bahkan ada anak seorang pengkhotbah besar yang mati bunuh diri. Tidak semua anak pendeta atau penginjil mengerti panggilan melayani pada orang tuanya. Banyak dari mereka menjadi frustasi karena kemiskinan orang tuanya atau tidak kuat karena tuntutan moral yang tinggi. Ya. Yang konyolnya ada seorang pengkhotbah wanita di Amerika
yang berganti profesi dari seorang pemberita Injil menjadi bintang porno karena uang. Ada penyanyi gereja yang hidupnya menjadi glamor setelah menjadi penyanyi profesional. Dia hidup tidak lagi takut akan Tuhan dan hidup sembrono. Ya. Ada pendeta beralih profesi menjalankan bisnis-bisnis yang kotor. Ada pendeta atau istri pendeta yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Ada worship leader yang melakukan perbuatan asusila dengan singersnya. Ada majelis gereja yang terlibat dengan perbuatan asusila, narkoba, dan sebagainya. Saudara, itu semuanya fakta, itu semuanya terjadi di dalam lingkungan gereja. Nah, ada banyak orang yang mengalami kebangkrutan ekonomi. Ada orang-orang yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat. Ada keluarga-keluarga Kristen yang memiliki anak lahir cacat. Atau orang tua atau suami atau istri yang meninggal pada waktu mereka masih muda dan anak-anak menjadi yatim piatu seperti yang tadi saya ceritakan. Banyak orang muda Kristen yang sederhana yang ketika masih muda dulu, masih miskin, tampak kelihatannya baik ya, tampak baik itu. Tetapi ketika mereka menjadi sukses, kaya atau mendapat jabatan yang tinggi, mereka bisa berubah loh. Saya kenal beberapa orang yang menjadi berubah walaupun tetap Kristen, tetapi muncul bibit-bibit kesombongan, keserakahan, dan ketidakpedulian kepada pekerjaan Tuhan karena konsentrasi mereka hanya sekedar mengejar karir, mengejar harta. Atau yang mulai memandang orang lain lebih rendah atau mulai ingin mengatur gembala, pendeta di gerejanya. Nah, ini fakta-fakta di lapangan. Belum lagi ada jemaat-jemaat yang sebetulnya tulus mencari Tuhan, tetapi mereka bertemu dengan pengajar-pengajar yang mengajarkan Yesus yang lain. Ya, maksudnya Yesus yang bukan yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, ajaran-ajaran tersebut itu sebetulnya tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari setan-setan yang memelintir pikiran banyak orang mengajarkannya dengan keliru. Ya, karena mereka orang-orang yang tidak waspada atau mereka bergaul di tempat yang salah, diajari di tempat yang salah. Dan mereka tersesatkan dan menyesatkan. Maka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-8 Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan bekerja untuk merontokkan sifat-sifat daging kita. Jika kita mengalami kebangkrutan, masalah ekonomi, kecelakaan, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, putus cinta, dikhianati pasangan, sebetulnya Tuhan sedang membentuk Anda. Sampai kita bisa meninggalkan atau merontokkan beban, dosa yang merintangi atau yang menjerat kita sehingga berpotensi mematikan iman kita, dan konsep-konsep atau cara berpikir atau bahkan doktrin-doktrin yang keliru. Seperti tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, tanggalkan semua beban dan dosa. Kemudian kita berganti mengarahkan hidup kita kepada tujuan Allah. Jadi belajarlah bersabar dan tetap setia ketika goncangan terjadi. Terus belajar apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemiskinan, putus cinta, dipenjara, difitnah bukan masalah besar jika dibanding dengan apa yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Nah, saudara, mempertahankan mahkota kehidupan di hadapan Allah adalah perjuangan yang penting dan faktanya memang tidak mudah. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan tentang apa yang disebut kesetiaan di dalam Lukas pasal 17, ayat 7-10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai hamba yang sedang membajak atau menggembala akan berkata kepada hambanya ketika ia kembali dari ladang, mari duduklah dan makan. Bukankah ia malah akan berkata kepada hambanya itu, siapkanlah makanan untukku dan berpakaianlah yang layak untuk melayaniku selagi aku makan dan minum. Sesudah itu barulah kamu boleh makan dan minum. Apakah ia akan berterima kasih kepada hambanya itu karena melakukan yang diperintahkannya? Begitu juga dengan kamu apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berharga, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Saya garis bawahi, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita itu punya kewajiban, kita punya tugas, kita punya amanat. Lakukanlah itu dengan sukacita seperti gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal yang ke-17 itu. Saya nasihatkan Anda, bagi Anda yang memiliki kesetiaan yang minim kepada Tuhan dan kepada tugas amanat agung Tuhan, belajarlah memandang Tuhan sebagai Tuhan. Jangan terbiasa melakukan segala sesuatunya karena upah atau pamrih.
Saya telah mengajari Anda apa itu kesetiaan, maka peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Perintah ini harus benar-benar Anda perhatikan, karena di dalamnya ada peringatan Tuhan yang memperingatkan kita bahwa satu, ada potensi kita tidak sampai ke garis finish, garis akhir sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan. Terus yang kedua, artinya kita bisa kehilangan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun kita diselamatkan karena iman, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita tidak setia melakukan tugas amanat agungnya, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita hidup tidak bercacat dan bercelah, hidup di dalam kekudusan, maka itu bisa lepas. Dan yang ketiga, jika Anda berlaku tidak setia, tidak menjaga hati Anda, atau hidup semau gue, ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 22 sampai pasal yang ke-25, kita melihat bahwa orang-orang yang disingkirkan oleh Tuhan dari hadiratnya itu bukan semata-mata melakukan perbuatan yang jahat, yang keji, atau yang tidak bermoral. Tetapi karena kesalahan-kesalahan yang sepele. Kalau kita lihat di Matius pasal 22, kita menemukan di ayat yang ke-12, 13, 14, maka kita menemukan ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, kita punya kesempatan di lain waktu untuk menjelaskan ini lebih detail, tapi saya yakin saudara pernah mendengarkan penjelasan saya di khotbah yang lainnya. Lalu di Matius pasal 25 itu Tuhan berbicara tentang 3 hal, yaitu pertama, orang yang menguburkan talenta atau orang yang tidak mengembangkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, terus yang kedua, wanita-wanita yang bodoh yang tidak menyediakan minyak cadangan. Terus yang ketiga, yang tadi baru kita bahas itu orang-orang yang tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, maka Tuhan bisa membuang kita dari hadiratnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Apa arti semuanya itu? Ada nama Allah, ada kota Allah, dan sebagainya, dicapkan dalam tubuh orang benar, itu adalah tanda kepemilikan Allah. Jadi kalau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memegang firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, engkau setia, engkau tidak menyangkal dia, engkau menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bersabar menantikan Tuhan. Nah, di situ ada tanda kepemilikan Allah. Tapi itu nanti ketika kita sudah lulus dari seleksi. Nah, menjadi soko guru adalah perkara yang sangat saya perhatikan sejak saya muda, sejak saya memperhatikan firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat Philadelphia ini. Maka saya tidak pernah mundur dari tugas penggembalaan, dari tugas pelayanan seperti yang Tuhan sudah tugaskan selama ini. Bapak, Ibu, Saudara, Anda masing-masing itu pasti punya tugas, sekecil apapun. Setiap kita harus jadi teladan, jadi terang. Nah, saya belajar dari 2 Timotius pasal 2, ayat yang keempat, yang keenam, yang sering saya bagikan kepada saudara. Paulus menggambarkan kepribadian kita itu harus seperti kayak prajurit yang dididik, ditempa menjadi prajurit yang tangguh, yang tidak memusingkan dirinya sendiri, seorang olahragawan yang berjuang untuk mendapatkan mahkota, memenangkan sebuah pertandingan, dan seorang petani yang bekerja keras. Nah, kalau saudara itu dipanggil oleh Tuhan, kemudian meninggalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, itu sama dengan desersi atau lari dari tugas dalam kemiliteran. Kalau di dalam militer, para desersi ini akan ditembak mati bila ketangkap. Nah, saya nasihatkan kepada Anda, jangan menjadi orang yang desersi dalam hal panggilan Tuhan untuk melayani beliau. Jangan melakukan segala kebaikan karena pamrih atau karena disuruh. Bertanyalah kepada Tuhan sendiri apa yang patut Anda kerjakan, karena taruhannya itu terlalu mahal. Anda tidak akan bisa membayarnya kelak. Bagi saya, Yerusalem baru adalah impian saya dan power untuk terus melayani Tuhan penebus saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini, pesan-pesan yang saya bagikan kepada saudara hari ini, saudara tangkap dengan baik, dan saudara seperti jemaat Philadelphia ini bertahan sampai kesudahannya. Amin.